وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Terima kasih kepada qori kita yang melantunkan ayat suci Al-Quran yang sebegitu indah, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga nanti kelak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan guru kita yang akan menjelaskan pemaparan tafsir Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Wa arsyadana ila sabili rusydi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para guru, para alim ulama, Bapak Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV di mana saja berada. Bu, ini khusyuk atau lapar ini? Mudah-mudahan khusyuk ya. Ayat dari surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi qori baca. Syekh Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan, menjelaskan, qala Sufyanus Tsauri an Mansurin an rajulin an Aliyin radhiyallahu an. Berkata Imam Sufyan As-Tsauri dari Mansur, dari seorang laki-laki dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Fi qaulihi ta'ala, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagaimana tadi qori kita baca, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yaqulu, beliau berkata, apa itu maksudnya? Addibuhum wa'allimuhum. Didiklah keluarga kalian adab dan ajarkan ilmu agama kepada keluarga kalian. Artinya Bapak Ibu, ayat ini bisa kita jadikan dalil bagaimana ketika kita ingin membangun rumah tangga keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ayat ini juga dijadikan sebagai landasan dasar buat kita supaya masuk surga sekeluarga. Dan ayat ini juga menjadi hujah kita untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya kepada keluarga terdekat kita dulu. Karenanya ketika ayat ini turun, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kami menjaga diri kami bisa, tapi bagaimana kami menjaga keluarga kami ya Rasul? Kata Rasulullah, tanhaunahum
amma nahakumullah. Kamu cegah keluarga kamu dari apa-apa yang Allah larang bagi kamu. Wa ta'murunahum bima amarallah, dan perintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, problemnya ya, dakwah kepada keluarga dekat ini lebih berat daripada dakwah kepada orang lain. Kenapa? Nih kita Pak, aib kita, kekurangan kita, udah tahu nih anak istri kita, betul nggak? Sehingga kadang-kadang kalau kita nasihatin bisa balikin itu. Iya kan? Bu, kalau yang sabar dikit menghadapi masalah, yang tenang dikit, paling bini kita ngomong pret. Kan begitu ya kan? Ibu kalau ngomong yang tenang, yang ngomong yang santun, paling pasangan kita bilang apa? Pret. Kan gitu ya Bu ya? Udah sholat nak, sholat. Bu, sholat tepat waktu, jangan sering ditunda. Kalau sholat itu wajib. Dibilang apa? Pret. Kan gitu ya Bu ya? Artinya apa? Udah tahu kebiasaan kita. Maka yang perlu kita lakukan apa tuh? Pertama, harus introspeksi dulu. Perbaiki diri kita dulu sebelum kita perbaiki keluarga kita. Ini penting ya. Jangan sampai ya kita memerintahkan, kita nggak ngerjain. Kita ngelarang anak kita, kita justru yang melanggar. Harus kita dahulu sebelum anak istri kita atau pasangan kita. Ini enggak anak terus yang disuruh. Ya, anak yang didahulukan. Kalau urusan ibadah barangkali bisa. Anak nanya, "Pak, ini daging ayam tinggal 1, Pak." "Udah nak, makan aja." "Bapak gimana?" "Bapak mah gampang." "Pak, ini uang tinggal selembar, Pak." "Udah Bu, buat ibu aja." "Nanti Bapak gimana?" "Bapak gampang." "Pak, Ikomo udah lama lewat Pak, ke masjid Pak." "Udah kamu aja nak duluan." "Bapak gimana?" "Gampang Bapak mah." Hancur urusan ini, iya kan? Iya betul. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita introspeksi, muhasabah, perbaiki diri kita, insya Allah Allah perbaiki keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, problemnya yang kedua hari ini, rumah kita nih sering banget kita hanya jadikan untuk berteduh dari sinar matahari, untuk berlindung dari derasnya hujan. Kadang-kadang cuma itu fungsinya. Bahkan ada yang hanya menjadikan fungsi rumahnya cuma sekedar berhenti di 5M. Makan, minum, molor, modal. Ya kan? Makan, minum, molor, modal. Apalagi satu lagi? Mandi. 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 Iya, udah. Dia tidak bagaimana mendesain rumah itu menjadi surga. Baiti jannati, sebagaimana konsep Rasul. Jadi pertama, jadikanlah rumah itu sebagai madrasah. Artinya apa? Untuk mendidik keluarga kita saling menasehati. Maka Bapak jangan keki kalau dinasehatin istri. Ibu jangan merasa terus bersalah kalau dinasehatin suami. Kadang-kadang ibu ini bawanya perasaan Pak. Ya kan? Emang mama salah mulu, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Jangan gitu ya. Kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan man ahabbaka nasohak. Siapa yang mencintaimu maka dia pasti menasehatimu. Nggak ada ceritanya palsu kalau bilang cinta tapi tidak saling menasehati. Gitu. Nah, maka Bapak juga harus hati-hati ya. Menasehati perempuan bahwa perasaan itu harus jaga perasaannya. Kadang-kadang perempuan hancur itu karena perasaan loh Pak. Makanya nggak boleh sembarangan kita jawab kalau istri nanya, "Pak, sekarang ibu rada gendutan ya Pak?" Nah ini hati-hati Pak jawabnya, kalau salah jawab bisa bahaya itu. Iya, beneran. Iya, jawab aja begini, "Enggak Ma, ibu, enggak Bu, ibu enggak gendutan, cuma rumah kita yang agak sempitan aja." Gitu. Nah ini barangkali ya, kemudian jadikanlah maskanah ya sebagai tempat untuk
ketenangan jiwa, dan sumber inspirasi, dan fungsi-fungsi yang lainnya yang kalau itu kita lakukan, insya Allah kita semuanya masuk ke surga bersama, bisa kita jaga keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita jangan terlalu frontal mungkin ngasih taunya ya. Kalau istri nanya, gimana badan mama sekarang ayah? Jawabnya halus aja, mama enggak gemuk, cuman melar. Baik, selanjutnya adalah session yang mau bertanya. Coba yang mau bertanya acungin tangannya mana? Banyakan dari bapak-bapak, ibu makanya enggak ya. Coba dari bapak-bapak dulu. Bapak yang paling depan dengan bapak siapa, dari mana? Perkenalkan kami Bapak Agung dari Harapan Indah. Bapak? Bapak Agung dari Harapan Bapak Indah. Agung. Ya, baik pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Yai yang kami muliakan. Perkenankan kami bertanya, anak yang nakal, apakah itu merupakan balasan atas perbuatan kita di waktu kita muda? Demikian Bapak Yai, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili kayaknya ya Bu ya. Pengalaman pribadi apa gimana? Pengalaman pribadi. Dosa masa lalu apakah berimbas? Iya. Seperti itu mungkin. Gimana Kiai? Silakan. Jadi gini, sebetulnya tidak ya. Artinya apa? Kalau kita lihat sejarah bagaimana Abu Jahal luar biasa ya. Jahatnya ke Rasul tapi punya putra yang hebat namanya Ikrimah. Ya kan? Abu Lahab bagaimana menentang dakwah Rasulullah tapi punya putra yang muslim yang taat namanya Mitib bin Abi Lahab. Artinya apa? Lebih pada anak itu kalau nggak nurut, bandel, dikatakan nakal ya sama orang ya kan, atau menyimpang dan lain sebagainya, itu lebih pada karena teladan kita. Artinya peran orang tua ini teladannya yang membuat anak kemudian akhirnya menyimpang. Anak ini melakukan kenakalan remaja dan lain sebagainya itu karena faktor dari orang tuanya tidak mampu mendidik dan memberikan teladan yang baik. Makanya kita nggak boleh menyalahkan serta-merta anak kita. Kenapa? Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Benar nggak? Dalam keadaan fitrah, suci, tanpa dosa. Ya. Maka belum pernah tuh saya dengar Porodia luar biasa. Kenapa? Anaknya baru lahir langsung nenggak bir. Belum pernah saya. Benar nggak? Betul. Okay. Karena anak itu seperti kertas kosong. Putih, polos, suci. Kitalah yang melukisnya. Kita yang menggambarnya. Kita yang mengarahkannya. Sehingga belum pernah juga kita dengar Udin luar biasa. Kenapa emang anaknya baru lahir langsung main gaple di pos ronda. Kagak juga itu. Ya kan? Artinya apa? Perkembangan anak, bagaimana anak baik buruk, selamat tidak, itu lebih pada tanggung jawab kita, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita memberikan teladan kepada anak kita. Ya. Ini yang penting, yang sering lalai. Kita sibuk, ayah misalnya, sibuk kerja, merasa tanggung jawabnya hanya nyari nafkah. Sehingga anaknya nggak ada kesempatan untuk dialog, nggak ada kesempatan untuk ngobrol. Ibu juga begitu sibuk, sehingga rumah itu tidak dijadikan sebagai maskanah, tempat ketenangan, keluarga betah di situ, sumber inspirasi dan kedamaian. Jadi ibu, kalau ibu keluar ke pasar, anak nanyain, mama kemana sih, dari mana sih mah? Ke pasar lama banget. Itu berarti anak itu tenang, senang sama kita. Bapak kalau keluar kota, bapak kemana sih mah? Keluar kota, pikol dong, pikol mah, pikol. Berarti anak itu tenang sama kita. Senang kalau kita ada di rumah. Yang bahaya kalau kita izin ke anak tenang di rumah ya. Bapak sama ibu mau keluar kota. Anak bilang alhamdulillah aman. Ini hancur nih. Hancur. Ya kan, artinya apa? Anak itu tertekan sama kita. Anak itu merasa kalau ada kita, anak itu menjadi tidak happy ya. Karena dibutuhkan sekarang orang tua yang asik. Ya, bukan cuma baik, bukan soleh tapi asik. Bisa dijadikan teman, ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka sempatkan kita sesibuk apapun untuk dialog, memberikan pencerahan, untuk saling menasihati dan lain sebagainya. Sehingga tercipta tadi tuh keluarga yang masuk surga bersama keluarga kita jaga keluarga kita semuanya
dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Kiai Syahdan yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Agung ya Pak. Ya, jadi kalau anaknya bandel ya mungkin dari pergaulan, mungkin saya kalau bisa tambahkan lingkungan juga berdampak. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin Kiai mau melanjutkan perjalanan, hati-hati utamakan keselamatan dan kenyamanan berkendaranya. Salam hangat buat keluarga di rumah sana ya. Buat para pemirsa yang ada di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah sekaligus sesi tanya jawab bersama guru kita, murabi kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hamdani Nijan dengan tema yang akan dibahas adalah apa saja kewajiban orang tua terhadap anak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Cahaya Hati. Rabbi